Sudah muncul ya di layar? Jelas Bu Ai. Sudah, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai beberapa matriks khusus. Di sini yang pertama matriks bujur sangkar atau matriks kuadrat. Ini sudah kalian kenal, matriks bujur sangkar atau matriks persegi itu adalah suatu matriks yang mempunyai jumlah baris sama dengan jumlah kolom, atau secara matematis dinyatakan dengan Aij n kali n. Elemen yang berindeks sama merupakan elemen-elemen matriks dan dinamakan elemen-elemen diagonal utama dengan notasi A11, A22, A33 sampai ANN. Nah, ini adalah bentuk umum matriks bujur sangkar. Tes, sorry, masih kedengaran lah. Tes, masih mendengar? Kedengaran, Bu, tapi Putus, Bu. Putus, Bu Ai. Ya, sebentar. Oke, maaf tadi terputus. Kita lanjutkanlah. Sekarang sudah kedengaran dengan jelas lah. Jelas benar Bu Ai. Nah, matriks bujur sangkar atau matriks kuadrat atau matriks persegi. Nah, ini adalah bentuk umum dari matriks bujur sangkar itu. Secara mudahnya tuh yang kolomnya dan banyaknya kolom dan banyaknya baris itu sama. Nah, contohnya nih, matriks A. Ini ukurannya berapa matriks A ini? 2 kali 2. 2 kali 2. Nah, jumlah barisnya 2 kali 2. 2 kali 2. Kalau ada 2, jadi sama nih jumlah baris dengan jumlah kolom. Nah, matriks B ordonya 3 kali 3 kali 3. 2 kali 3. 4 kali 4 kali 4. 4. Ya. Nah, ini contoh matriks bujur sangkar. Kalau misalnya ada matriks D. Nah, ini dinamakan matriks bujur sangkar juga atau tidak? Matriks D ini. 1 kali 1. Tidak, Bu. Bujur sangkar. Bujur sangkar lo 1 kali 1 tuh? Yo, bujur sangkar tidak. Sangkar kayaknya, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Yang tidak, kenapa alasannya? Karena tidak ada di contoh, Bu. Di contohnya 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, Bu. Yang lain gimana? Yudi, kenapa ini matriks bujur sangkar, Yudi? Karena itu 1 kali 1, Bu. Terus? Baris 1 dan kolom 1. Jadinya persegi. Iya, karena banyaknya baris dan banyaknya kolomnya sama, yaitu sama-sama 1. Nah, jadi dia termasuk matriks bujur sangkar. Begitu ya, sudah paham ya semuanya? Bisa dipahami untuk yang pertama ini? Masih kedengaran, Mas? Sorry, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah. Sumben bener lah. Oke. Cendat-cendat, Bu, maaf. Kalau ada matriks berukuran 4 kali 5, itu matriks bujur sangkar atau bukan? Cendat-cendat, Bu, tadi. Cendat-cendat, Bu. Putus, Bu.
Keluar kayaknya. Ada. Bu, masuk Bu. Main lah. Maaf. Oke, kita lanjutkan lah. Nah, kalau matriks berukuran 4 kali 5, Bukan, Bu. bukan. Bukan mu. Sip. Bukan matriks bujur sangkar. Lanjut ke yang kedua, matriks diagonal. Ini sudah kita singgung juga di pertemuan sebelumnya. Matriks diagonal adalah suatu matriks bujur sangkar. Oke, di sini syarat pertamanya dulu dia matriks bujur sangkar. Berarti dia harus bersama dulu nih banyaknya baris dan banyaknya kolomnya. Nah, matriks bujur sangkar yang semua elemen-elemennya sama dengan 0 kecuali elemen-elemen diagonal utamanya. Minimal satu elemen yang tidak 0. Nah, ini adalah contoh matriks diagonal. Ini matriks diagonal, kita lihat semua, ini bentuk umumnya, semuanya ini elemennya 0, kecuali yang di diagonal utamanya. Nah, ini. Nah, di sini kita lihat diagonal utamanya 5 dan negatif 6. Lalu di ininya di selain diagonal utama elemennya itu adalah 0. Ini juga kita lihat selain diagonal utama ini 0. Yang di bawahnya juga 0. Nah, yang di diagonal utamanya aja yang 1 negatif 6 3. Begitu juga untuk matriks C yang di diagonal utamanya saja yang tidak 0, yang selain itu 0. Nah, bisa dipahami loh untuk matriks diagonal. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Misalnya nih ada matriks seperti ini. Nah, matriks D ini ukurannya berapa? Ukurannya 4 kali 4. nah, merupakan matriks bujur sangkar. Iya, Bu, bujur sangkar. Iya. Nah, Bujur sangkar. apakah matriks D ini merupakan matriks diagonal? Bukan. Tidak. Matriks Ya. diagonal. Diagonal. Diagonal, Bu. Kenapa Tidak, Bu. yang mengatakan matriks Diagonal, diagonal? Kenapa dia disebut matriks diagonal? Karena ada 1, Bu. Ada Jadi angka kan paling Bu. kada ada angkanya sabuting di Minimal diagonal Perwakilannya buai barang. lain 0. Iya. Nah, jadi untuk menunjukkan dia itu matriks diagonal atau bukan, tadi cek dulu dia bujur sangkar atau kada dulu. Bujur sangkar, oke. Terus semua elemennya sama dengan 0 kecuali diagonal utamanya. Minimal ada satu elemen yang tidak 0. Nah, di sini kan diagonal utamanya ini loh. Ini. Nah, diagonal utamanya ini minimal ada satu entry yang bukan 0, ya ini yang bukan 0 ini. Nah, jadi dia disebut matriks diagonal karena selain diagonal utamanya ini semua entry itu 0 yang ini nih. Bisa dipahami? Kenapa matriks D merupakan matriks diagonal? Bisa dipahami?
Kalau sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa. Bisa benar, boy. Oke, alhamdulillah. Udah terjawab, Bu. Lanjut. Ayo Norman. Nah, matriks identitas seperti yang sudah kita bahas di minggu lalu, matriks identitas atau matriks satuan adalah matriks skalar yang elemen-elemen diagonal utamanya mempunyai nilai yang sama, yakni 1. Secara matematis dinyatakan dengan AII sama dengan 1. Dinotasikan dengan IN. Dengan N adalah bilangan asli. Nah, jadi matriks identitas ini matriks diagonal sebenarnya. Tapi diagonal utamanya itu semuanya harus 1. Yang atas bawahnya juga harus 0 semuanya. Nah, ini menjurus lagi nih, matriks identitas sudah pasti dia adalah bujur sangkar. Dan sudah pasti dia matriks diagonal. Lebih khusus lagi, diagonal utamanya itu sama dengan 1 semuanya. Jadi kalau ada sebuah entry aja yang tidak 1 di sini, maka dia bukan matriks identitas. Dan yang ini sudah kita bahas di minggu lalu, IN, berarti kalau I2, berarti kan matriks identitas dengan ordonya 2 kali 2. Berarti 1, 0, 0, 1. Gini. Berarti kalau I3, ordonya 3 kali 3. Masih ingat? Ingat, Bu. Oke. Masih. Selanjutnya, nih contoh matriks identitas. I1, I2, I3, I4. Nah, matriks identitas ini punya sifat yang unik dalam pengoperasiannya. Jadi jika suatu matriks A dikalikan dengan IN, itu sama dengan IN dikalikan A, sama dengan A. Nah, selanjutnya adalah matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang berordo M kali N, dengan semua elemen-elemennya adalah 0. Secara matematis, dinyatakan dengan AIJ sama dengan 0. Nah, matriks 0 punya sifat sebagai berikut. A ditambah 0 sama dengan A. 0 tambah A sama dengan A. Syarat penjumlahan terpenuhi. Maksud syarat penjumlahan terpenuhi ini apa? Syarat penjumlahan terpenuhi maksudnya apa? Masih ingat syarat 2 buah matriks dapat dijumlahkan ketika Sama. syarat 2 buah matriks dapat dijumlahkan. Mempunyai ordo yang sama. Kolom dan baris Iya. yang sama, Bu. Punya ordo yang sama, betul. Nah, jadi matriks A misalnya 2 kali 3, berarti matriks 0-nya ini 2 kali 3 juga lah ukurannya. Maka itu akan sama dengan A tambah 0 akan sama dengan A itu sendiri. Itu maksudnya syarat penjumlahan terpenuhi. Nah, begitu juga sifat yang kedua, A dikali 0 itu sama dengan 0. 0 dikali A sama dengan 0. Syarat perkalian terpenuhi. Nah, syarat 2 matriks dapat dikalikan apa kemarin? Masih ingat? Kolom dan barisnya sama. Kolom yang mana, baris yang mana nih? Yang di dalam. Dalam, Dalam. luar, dan gimana ya? Ayo, bagaimana bahasa? Yang dalam. Bahasanya gimana? Gimana ya bahasanya? Bingung. Kolom matriks pertama sama dengan banyaknya kolom Baris. matriks pertama sama dengan banyaknya Banyaknya baris pada baris. matriks kedua. kedua. Iya loh. Nggih, Bu. Nah, ini adalah A, B, C, D, E ini adalah contoh matriks 0 dengan berbagai ukuran yang berbeda. Selanjutnya, oh ya, nanti ibu apa namanya, ibu kasih filenya. Jadi kita lanjut aja dulu lah. Kalau mau mencatat nanti bisa dari file yang ibu kasih. Selanjutnya matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas atau upper triangular adalah suatu matriks
bujur sangkar di mana elemen-elemen di atas elemen diagonal utama mempunyai nilai tak 0 minimal 1. Sedangkan di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0. Oke. Lihat. Matriks segitiga atas lah nih. Nanti ada segitiga bawah. Lihat nih segitiga atas. Syaratnya dulu harus bujur sangkar. Jadi kalau ada bujur sangkar, kalau sudah harus membahas segitiga atas bawah lagi. Bujur sangkar, nah elemen-elemen di atas diagonal utama mempunyai nilai tak 0 minimal 1. Sedangkan yang di bawah semuanya harus bernilai 0. Nah, kita lihat bentuknya. Nah, seperti ini. Ini adalah matriks segitiga atas. Segitiga atas berarti segitiga, ini segitiga yang di atas nih. Oke, di sini aja. Ini segitiga atas. Bentar. Nah, ini kan diagonal utamanya ini. Ini diagonal utama. Nah, matriks yang ada di atas diagonal utama, nih. Nah, itu ada angka tak 0 minimal 1. Dan di bawah diagonal utamanya ini harus 0 berataan. Semuanya harus 0 di bawah diagonal utama. Nah, ini dinamakan matriks segitiga atas. Contohnya, nah, seperti ini. Ini kan diagonal utamanya. Ini loh diagonal utamanya. Yang di bawah 0 seberataan loh, nih 0. Berarti iya. Terus yang matriks B, diagonal utamanya ini, di bawahnya ini 0 semua. Matriks C, ini diagonal utama, di bawahnya 0 semua. Matriks D, diagonal utama di bawahnya ini 0 semua. Jadi ini dinamakan matriks segitiga atas. Karena yang di atas diagonal utama yang ada elemen yang bukan 0. Seperti itu. Terus, apakah ini menjadi masalah? Ketika di atasnya ini ada 0, jadi masalah lah. Ini ada 0. Tidak, Bu. Ada 0 nih. Tidak. Ada, Bu. Padahal di matriks C ini, di matriks C ini hanya yang ini loh, hanya 2 ini aja yang hanya angka 2 nih aja yang bukan 0. Tapi kan nggak apa-apa, setidaknya ada 1 aja entry yang di atas itu yang bukan 0, seperti itu. Dia sudah bisa dikatakan matriks segitiga atas. Gitu ya. Nah, jangan terbalik dengan yang selanjutnya, matriks segitiga bawah. Ini kebalikannya aja. Matriks segitiga bawah artinya ini diagonal utama. Nah, yang di bawah yang elemennya itu ada elemen yang tidak 0 dan di atas harus 0 semuanya. Ini kebalikan dari matriks segitiga atas tadi. Jadi kalau matriks segitiga atas, ingat di atas harus ada angka yang bukan 0. Kalau matriks segitiga bawah berarti di bawah tuh harus ada yang lain 0. Gitu cara mengingatnya. Selanjutnya, nah ini adalah contoh matriks segitiga bawah. Kita lihat. Nah, ini kan diagonal utamanya. Ini. Di atasnya 0, ya kan? Begitu juga matriks B, diagonal utamanya ini. Terus ini 0. Apa namanya nih? Di atas diagonal utama itu 0. Nah, matriks B ini ada diagonalnya yang 0. Ini jadi masalah lah. Di diagonal utamanya ada 0. Begitu juga dengan Tidak, Bu.
Tidak, Bu. Tetap apa, Bu? Salah. Karena Betul, yang Bu. penting di atasnya ini harus nol, gitu kan? Sama nih yang penting. Iya, Bu. Yang penting yang di bawahnya ini juga jangan nol semuanya. Kalau nol semuanya jadi masalah. Nah, bisa dipahami sampai ke matriks segitiga bawah? Bisa membedakan Alhamdulillah. atas dan bawah? Bisa lah. Bisa, Bisa, Bu. Ibu, Ya, Ibu, ya. kalau misalnya ordonya 1x1, kalau ordonya 1x1 berarti bukan matriks segitiga atas maupun bawah kan, Bu? Nah, gimana? Ada pertanyaan bagus dari teman-temannya. Masuk matriks persegi. Dari kalau matriks apa tadi 1x1 Termasuk Itu- matriks persegi, Bu, bukan matriks bujur sangkar. apakah itu bisa dikatakan matriks segitiga atas ataupun segitiga bawah? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa karena tidak mempunyai diagonal. Hanya punya elemen satu. Hanya punya satu elemen. Iya. Jadi tidak ada yang di atasnya itu yang harus nol atau di bawahnya harus nol, tidak ada. Jadi dia tidak bisa dikatakan matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Jadi menarik tadi Oke, Bu. pertanyaan. Nah, sekarang ada lagi deh yang mau ditanyakan sampai segitiga bawah tadi? Kalau tidak ada tes. Oh ya, kalau tidak ada kita lanjut dulu lah. Ada matriks simetris. Masih terdengar suara Ibu? Terdengar? Masih terdengar suara Ibu? Iya, Bu. Oke. Nah, matriks simetris adalah matriks bujur sangkar yang Dengar, Bu. mempunyai Makasih, Bu. sifat bahwa transpos suatu matriks sama dengan matriks dirinya sendiri. Oke. Syarat utamanya dia bujur sangkar, sifatnya bahwa transposnya itu sama dengan dirinya sendiri. Transpos suatu matriks sama dengan dirinya sendiri. Atau secara matematis, A transpos sama dengan A. Atau A IJ sama dengan AJI. Matriks simetris mempunyai ciri-ciri khusus yaitu elemen-elemen diagonal utama dapat dimisalkan sebagai cermin dari elemen-elemen nilai yang lainnya. Pola matriks simetris seperti ini. Nah, ini diagonal utama. Nah, di sini sama simetris. Simetris itu nih. Ini B sama dengan B di sini. C sama dengan C. Simetris itu seperti cermin. Atau kalau di apa namanya lah? Kalau dilipat di diagonal utama itu akan berimpit bilangan yang sama, entry-entry-nya itu. Coba kita langsung masuk ke contoh. Nah, ini adalah matriks simetris. Matriks simetris. Kita lihat yang A. Ketika A ini ditransposkan, maka hasilnya sama. Kan transpos masih ingat Pak, transpos suatu matriks itu bergerak. Baris jadi Kolom kolom. Baris jadi kolom jadi baris. Iya. Ini baris pertama. Jadi kolom pertama. Baris kedua. Jadi kolom kedua. Nah, sama loh A dan A transposnya. Kita lihat juga nih di sini nah sama-sama negatif 3.
Nah, terus untuk ordo 3 kali 3. Nah, di sini sama nih. Di sini 2, di sini 2. Terus ada negatif 5. Di sini negatif 5. Terus 4. Sininya 4. Nah, yang ini adalah diagonal utamanya. Jadi, ini matriks transpos, matriks simetris itu ketika A sama dengan A transpos, B sama dengan B transpos, seperti itu. Bisa dipahami untuk matriks simetris. Begitu juga yang C ini, kan ini diagonal utamanya. Nah, dia simetris nih. Pokoknya ketika transpos dari suatu matriks itu adalah matriks itu sendiri. Oke. Kita lanjutkan. Nah, proses pembentukan matriks simetris. Matriks simetris dapat diperoleh dengan perhitungan sebagai hasil penjumlahan dari matriks A dengan matriks transpos A, atau A transpos tambah A, atau A tambah A transpos. Misalkan matriks A-nya nih, misalkan matriks A-nya ini, lalu kita cari matriks transposnya menjadi seperti ini. Nah, kita jumlahkan A tambah A transpos menghasilkan matriks simetris. Nih, ini kan padahal coba kita lihat matriks A ini, nah, matriks A ini apakah matriks simetris? Tidak, Bu. Bukan. Karena ketika ditransposkan hasilnya seperti ini loh, lain loh. Ada sama nih. Tidak sama, Bu. A dengan A transpos tidak sama. Padahal kalau simetris itu harus sama loh. Jadi matriks A itu bukan matriks simetris. Tapi ketika dijumlahkan A ditambah A transpos atau A transpos ditambah A, itu akan menghasilkan suatu matriks simetris. Nah, kita lihat nih. Ini matriks simetris negatif 3 sama negatif 3. Terus 1 sama 1. Terus di sini negatif 3 juga. Sama yang di sini negatif 3. Seperti itu. Nah, jadi misal dikasih soal berikan contoh matriks simetris, nah bisa dengan seperti ini mencari, membentuk suatu matriks simetrisnya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan yang ke-8, matriks idempoten. Matriks idempoten adalah suatu matriks bujur sangkar yang punya sifat A kali A sama dengan A kuadrat sama dengan A. Nah, ini intinya. A dikali A itu kan A kuadrat loh. Tapi A kuadratnya itu terbalik lagi ke A. Nah, contohnya ini. Matriks ABCD itu bentar. Matriks ABCD itu adalah matriks idempoten. Kita coba ke matriks A aja lah. Oke, maaf tadi terputus lagi. Kita lanjutkan. Tes terdengar loh. Terdengar, Dengar, Bu. Bu. Dengar, Bu. Nah, Dengar, Bu.
kita coba ke matriks A. A itu matriksnya 3, negatif 3, 2, negatif 2. Nah, kalau kita kalikan A kali A. Atau A kuadrat. Berarti 3, negatif 3, 2, negatif 2. Dikalikan dengan A itu juga 3, negatif 3, 2, negatif 2. Nah, ini hasil kalinya matriks ordo berapa? 2 kali 2. Kali 2. Kali 2. Kali 2. Nah, apa di sini? Di baris 1 kolom 1 berapa hasilnya? Masih ingat cara mengalikan matriks? 3. Iya, didapat. 3, Bu. Didapat dari mana 3? 3 kali 3, 9. Negatif 3 kali 2, 6. Kurang 4. Oke, satu orang aja, Andini. Gimana? 3 kali 3, 9. Habis itu negatif 3 dikali 2, negatif 6. Habis itu 9 ditambah negatif 3 jadinya, negatif 6 jadinya 3, Bu. Iya. Ya, baris 1 dioperasikan dengan kolom 1. Ini 3, terus yang selanjutnya di baris 1 kolom 2 berapa hasilnya? Negatif 3. Iya, bisa ya menghitung ya. Selanjutnya di baris 2 kolom 1 2. yang ini 2. baris 2 kolom 2. Negatif 2. Iya. Nah, kita lihat ternyata matriks A dikali A ini sama dengan soalnya tadi matriks A. Nah, ketika A dikali A atau A kuadrat itu sama dengan, kembali lagi ke matriks A nih, A kali A sama dengan A kuadrat itu sama dengan A itu sendiri, maka itu dinamakan matriks idempoten. Bisa dipahami ya, ketika suatu matriks dikuadratkan, itu hasilnya matriks itu sendiri, itu dinamakan matriks idempoten. Tapi syarat tadi harus bujur sangkar. Karena kenapa kira-kira ada syarat matriksnya harus bujur sangkar yang idempoten nih? Kenapa nah? Kenapa gerang kalau ada bujur sangkar? Karena hasil kalinya beda, Bu. Kalau semisal ada bujur sangkar. Nanti hasil kalinya beda. Oke, selain itu ada alasan lain kenapa dia harus berbentuk matriks bujur sangkar? Karena, Bu, syarat perkalian tadi banyak baris yang matriks pertama harus sama dengan banyak baris kolom kedua. Yang matriks kedua, Bu. Amunnya ada bujur sangkar lo beda, Bu. Iya. Kada kalau dikalikan. Karena ketika dia tidak bujur sangkar, ada sama karena yang di dalam kalau yang kolom matriks pertama dengan baris matriks kedua. Jadi, Bu. Nah, makanya dia harus bujur sangkar. Kalau bujur sangkar tuh aman. Nah, sudah sama sebenarnya 3 kali 3. Pas 3 kali 3 juga. Jadi pasti. Dan pasti hasilnya tuh 3 kali 3 juga. Nah, jadi harus bujur sangkar untuk punya sifat idempoten ini. Bisa dipahami ya? Nggih, Bu. Nggih, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, selain idempoten ada nilpoten. Nilpoten.
Oke. Nah, matriks nilpoten adalah matriks bujur sangkar yang mempunyai sifat A dikali A dikali A sampai R. Itu sama dengan 0. Jadi A dikalikan dengan matriks A itu juga lagi, kalikan sampai berapa kali, nanti hasilnya itu matriks 0. Matriks 0 ingatlah matriks yang isi semua elemen itu 0. Nah, dapat dikatakan bahwa A mempunyai order sama dengan R. R-nya tadi yang pangkatnya ini. R itu adalah bilangan bulat terkecil yang memenuhi. Nah, di sini kita lihat contoh lah supaya paham. Ini ada matriks A. Matriks A-nya 2, negatif 4, 1, negatif 2. Nah, kita kalikan matriks A ini kita kalikan dengan dirinya sendiri. A dikali A. A dikali A berarti 2, negatif 4, 1, negatif 2. Kalikan dengan dirinya sendiri. X. Nah, kita kalikan 2 dikali 2, 4 ditambah negatif 4. 1. Negatif 4. 4 tambah negatif 4 hasilnya 0. 0. Terus yang ini lagi lanjut. Yang baris 1 kolom 2 hasilnya apa? Baris 1 kolom 2. 0. Selanjutnya 0, Bu. 0. 0. nah, 0. ketika dia memenuhi, ketika dia dikalikan, terus hasilnya tuh 0, maka dia disebut matriks nilpoten. Apakah dikalikannya tuh hanya 2 kali aja? Belum tentu. Nah, coba lihat matriks B. Matriks B ini perlu mengalikan 3 kali sampai B pangkat 3, baru dia hasilnya sama dengan 0. Begitu. Nah, matriks B perlu dikalikan sampai 3 kali nih. B kali B kali B. Hanya hasilnya 0. Oke. Kalau matriks C perlu mengalikannya C kali C aja supaya jadi 0. Nah, pokoknya kalikan aja terus sampai hasilnya 0. Nah, R itu adalah bilangan bulat terkecil yang memenuhi. Bilangan bulat terkecil lah. Oke. Di sini ordernya itu 1. Kenapa? Ordernya itu 1 karena mengalikannya sekali aja loh. Kalau yang di sini ordernya sama dengan 2 karena mengalikannya 2 kali. Yang ini ordernya sama dengan 1 karena mengalikannya sekali. Seperti itu. Bisa dipahami? Yang matriks nilpoten? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Insyaallah, Bu. Nah, yang matriks B ini ketika kita 2 kali aja, B kali B itu kada matriks 0 hasilnya, makanya dikalikan lagi dengan B. Hanyarnya sama dengan 0. Kalian bisa mencoba sendirilah. Nah, apakah semua matriks itu bisa menjadi matriks nilpoten? Oke, belum tentulah karena ya tidak ada yang menjamin suatu matriks itu pasti matriks nilpoten.
Oke. Nah, sudah tadi matriks nilpoten, selanjutnya kita beda lah tadilah idempoten, non nilpoten. Kalau bedanya, kalau idempoten Dirinya. A kuadrat sama dengan A, itu aja mengingatinya. Kalau dikuadratkan sama dengan dirinya sendiri. Kalau nilpoten dikalikan aja taruh sampai hasilnya 0. Gitu. Lanjut, ada lagi matriks konjugat. Nah, matriks konjugat atau matriks kawan. Lambangnya itu yang ada garis di atasnya itu. Nah, apabila elemen-elemen matriks A terdiri atas bilangan-bilangan kompleks, maka kita memperoleh matriks yang sekawan atau konjugat matriks dengan A ditulis A yang ada atasnya. Dengan cara mengganti elemen-elemen A dengan elemen-elemen sekawannya. Oke, kalian sebelumnya sudah kenalkah dengan bilangan kompleks? Sudah kenal? Sudah kenal bilangan kompleks? Belum? Di mata kuliah lain belum pernah? Belum. Oke. Nah, elemen-elemen matriks. Oke. Bilangan kompleks itu ini adalah himpunan bilangan kompleks A tambah BI, di mana A dan B itu adalah bilangan real. Dan I-nya itu adalah bilangan itu imajiner. I itu sama dengan akar negatif 1. Coba akar negatif 1 adalah? Tidak ada, Bu. Nah, Sudah, Bu. bilangan Ini imajiner. sudah. Di himpunan. Adalah di himpunan belajar bilangan kompleks. Pak Arif, kalau akar pangkat -1 maka jadinya istilahnya I. Imaginer. Gabungan antara bilangan real dan imajiner. Nah, ini lambangnya A tambah BI. Nah, contoh bilangan kompleks ini nih. 2 tambah I. 2 tambah I itu bilangan kompleks. Berarti A-nya berapa nih? A-nya adalah 2 dan B-nya adalah 1. 1. I. Ayo, B itu koefisien dari I. Contoh bilangan kompleks yang lain. Ini 4 kurang 2I. Berarti A-nya itu adalah 4 dan B-nya adalah negatif 2. Iyalah. Betul, Bu. Ya, Bu. Nah, Nggih, Bu, betul. oke. Terus hubungannya dengan matriks sekawan tadi apa? Ketika suatu matriks, ini matriks A. Matriks sekawannya adalah mengganti elemen-elemen A dengan elemen-elemen sekawannya. Nah, sekarang kita lihat 2 tambah I itu sekawan dengan 2 kurang 2 I. dikurang I. Jadi sekawannya tuh, nah coba lihat, perhatikan lagi. 4 kurang 2I sekawannya dengan 4 tambah 2I. Jadi kalau tambah jadi kurang jadi tambah. Kayak itu cara mudahnya mengingati. Nah, yang ini ada lagi nih, I. Yang ini negatif I. I itu kan, kenapa I ini termasuk bilangan kompleks? I itu kan sama dengan 0 tambah 1I. Iya loh, 0 tambah 1I itu kan I. Jadi ini bilangan kompleks juga yang I ini. Bisa dipahami? Kalau bilangan kompleks tadi kan harus berbentuk A tambah BI. Tapi kan I itu kan sama dengan 0 tambah 1I. Kan berarti yang I aja ini juga termasuk bilangan kompleks. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, sekawannya dengan negatif I. Terus yang 3 ini, kenapa jadi tetap 3? Kenapa ada negatif 3? Bukan bilangan kompleks. Seandainya ada sambungannya I-nya, itu nah yang I-nya itu aja yang berubah tanda. Jadi kan kita lihat di sini
Di sini duanya ada berubah tanda loh. Empatnya kan juga ada berubah tanda. Jadi yang sekawannya itu yang merubah tanda yang di depan I saja. Oke, bisa dipahami untuk matriks konjugat. Insya Allah bisa, Bu. Kalau Intinya yang di depan I aja loh, Bu. Di depan. Koefisien I. Oke. Lanjut. Ada matriks Hermitan dan matriks Hermitan miring. Nah, suatu matriks persegi A dengan A transpos, nah itu ada lambang apa tuh yang di atas, itu tuh yang sekawan tadi loh. Itu kalau kembali sama dengan A itu disebut matriks Hermitan. Nah, contoh matriks Hermitan yang ini. Ini A ditransposkan terus sekawan pulang, kan ada T, ada garis di atasnya. Itu kalau kembali sama dengan A itu disebut matriks Hermitan. Nah, coba yang ini loh, matriks A ini kita cari dulu transposnya. Ini matriksnya matriks A. Terus A transposnya, berarti kan baris jadi kolom, kolom jadi baris. Ini sama dengan berapa entry-entry-nya? 1, terus 2 kali 3 kali 3. Tambah I. 1 tambah I, 2 I. 2, terus 1 kurang I. 1 dikurang I. terus 3, 3 negatif I. Negatif I. terus 2 I. dan 5. nah ini adalah transpos dari A atau A transpos. Nah, A transpos ini kita jadikan pulang matriks sekawan. Sudah A transpos, habis itu matriks sekawan lagi. Jadinya ingat tadi matriks sekawan. Ini kan 1 tetap 1. Terus 1 tambah I menjadi 1 kurang I. 1 kurang I. I. Ingat yang 1 kurang I. di depan I yang berubah tanda. Ini 2 tetap 2. Nih 1 kurang I menjadi 1 tambah I. 1 Tambah I. tambah I. terus ini 3 tetap. Terus negatif I menjadi Positif. I. Saja. I. terus 2 tetap 2. Di sini I menjadi Negatif I. Negatif I. nah 5 tetap 5. Nah, kita lihat bahwa ini matriks A transpos yang disekawankan ini sama dengan matriks A yang di awal. Ya kada? Sama loh. Sama, Bu. Nah, Sama, Bu. itu dinamakan matriks Hermitan. Bisa dipahami? Nah, Bravo. ada lagi matriks Hermitan atau Hermitan miring, sama aja. Nah, kalau Hermitan miring itu, kan tadi kalau Hermitan A transpos disekawankan itu sama dengan A. Kalau Hermitan miring itu sama dengan negatif A. Itu aja bedanya. Jadi sama dengan negatif. Kita cek aja juga lah yang inilah. Yang contoh ini. Hapus dulu semuanya.
Nah, ini kan matriks A-nya yang ini. Yang di bawah lah, jangan yang di atas lagi dilihat. Nah, kita cari matriks transposnya. Dari matriks A yang di bawah, yang ini. Matriks transposnya berarti I, terus di sininya Negatif 1 dikurang I. Lanjut. Negatif 2. Selanjutnya 1 kurang 1 dikurang I. 3I. 3I. Lalu I. Astagfirullah. 1 I1. min 1 I min 2. Oh, salah. Oh, betul. Ya. Lanjut 2 2 I 0. 0. Nah, kita cari matriks sekawannya dulu. Transpose, dicari matriks sekawannya. Berarti I menjadi Negatif I. Terus negatif 1 kurang I menjadi Negatif 1 tambah I. Negatif 1 tambah I. terus negatif 2 menjadi 2. Negatif 2 tetap, Bu. tetap negatif 2. iya tetap lah. 1 kurang I menjadi 1 kurang I menjadi 1 tambah I. Tambah I. terus 3I menjadi 1 tambah I. negatif 3I Negatif 3I. terus I menjadi Negatif Negatif I. Negatif I. 2 menjadi 2. 2. ayo jangan terkecoh. I menjadi Min 2. Min Negatif I. negatif I. 0 menjadi 0. oke. Nol. Jadi negatif 0. 0. Negatif 0 sama aja dengan 0 lah. Nah, kita lihat nih A. Kita lihat A transpose yang disekawankan nih hubungannya dengan A. Samakah beda nih dengan ini? Beda. Bedanya di mana? Beda, Bu. Tandanya tuh, Bu. Iya, di tandanya. Nah, beda di tandanya. Nah, kalau kita keluarkan ininya bentar. Nah, ini kalau kita keluarkan negatif, di sini kita keluarkan negatif lah. Negatifnya keluar berataan. Nah, berarti kan negatif I keluar sudah negatifnya tertinggal apa? I. I. Terus negatif 1 tambah I keluar negatifnya jadi apa? 1 kurang I. 1 kurang I. Ada yang bingung lah kenapa di sini 1 kurang I? Nah, negatif 1 kurang I. Itu kan sama dengan negatif kali 1, negatif 1. Terus negatif kali negatif, positif I. Bisa dipahami lah? Positif. I. Bisa dipahami loh kenapa negatif 1 tambah I pas negatifnya ini keluar, kenapa jadi 1 kurang I, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Terus negatif 2 Karena kalau keluar negatifnya Bu. jadi sisa 2. 2. Terus 1 tambah I
menjadi negatif negatif 1. Satu kurang I. Iya. Kurang Terus negatif 3i menjadi 3I. 3I. terus negatif i menjadi I. 2 menjadi negatif 2. Negatif 2. negatif i menjadi I. 0 menjadi Oh. iya, bukan negatif 0. Negatif 0 sebenarnya sama aja. Jangan terkecoh. Nah, kita lihat bahwa ini matriks ini sama dengan A ini ya ada. Sama loh. Sama, Bu. Sama. Makanya A transpos jadi diskawankan itu menjadi ini sama dengan negatif dari matriks A. Yang ini tadi. Nah, ini dinamakan matriks Skew-Hermitan atau Hermitan miring. Bisa dipahami untuk sampai yang nomor 11 ini? Insya Allah bisa, Bu. Bu. Oke, lanjut. Kita lanjut ke yang terakhir. Nah, ada matriks involuntary. Itu matriks yang punya sifatnya itu adalah kalau dia dikuadratkan, maka dia akan menghasilkan elemen identitas. Contohnya A ini. Karena maaf tadi internetnya terputus lagi. Nah, kita lanjutkan. Matriks involuntary A kuadrat sama dengan I. Nah, di sini A kuadrat sama dengan I. Nah, contohnya A-nya itu 1, 2, 0, negatif 1. Ketika dikalikan A dikali A menghasilkan matriks identitas. Ini contohnya. Ini juga berlaku untuk yang ordonya 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Pokoknya yang bujur sangkar. Ini tadi agak mirip dengan apa tadi? Ingat Pak yang A kuadrat sama dengan 0 tadi apa? Idempoten atau apa tadi, Bu? Ya, idempoten. Kalau idempoten itu sama dengan 0, kalau involuntary sama dengan identitas. Sampai sini gimana? Tentang beberapa matriks khusus bisa dipahami? Insya Allah bisa, Bu. Oke. Ada yang mau bertanya kah? Sudah sangat jelas kah? Jelas, Bu. Ya normal. Jelas sekali, Bu. Nah, apakah ada yang bisa memberikan contoh matriks segitiga atas yang berordo 5 kali 5? Ada yang bisa memberi contoh? Yang matriks segitiga atas berordo 5 kali 5. Bisa ditulis di kertas, difoto, dikirim ke grup WA.
segitiga atas Kak, Bu. Kenapa? Matriks segitiga atas Kak, Bu. Iya, segitiga atas berorder 5 kali 5. Sudah, Bu. Bisa dikirim ke grup WA. Oke. Jujur lah, Bu. Nah, gimana teman-teman yang lain? Bujur lah yang dikirim Yudi. Bujur, Bu. Benar, Bu. Nah, selanjutnya ada yang mau ngasih contoh matriks segitiga bawah berordo 5 kali 5 selain Yudi. Profesor Maya, Bu. Gimana? Ibu masih mendownload fotonya, nah. Bisa dilihat jawaban Mayada. Benar, Bu. Jujur. Tidak dapat diragukan lagi, Bu. Nah, terus matriks simetris. Ada yang bisa memberi contoh? Ordo 4 kali 4, 5 kali 5. Selain Yudi dan Mayada. Norman, Jir. Yudi ini ngefans benar kawan Norman Yudi. The best-nya, Bu. Profesor Norman.
Siapa yang mau memberi contoh? Selain diagonal utamanya tuh, Bu. Kenapa? Bisa diulang? Tes. Ini tadi cara membentuk matriks simetris seperti ini. Bisa memberi contoh matriks simetris berukuran 5 kali 5. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Yang contoh tadi, Bu. Contoh matriksnya, Bu. Oh ya, di atas ini. Yang di bagian ini, Bu. Ya ini kan yang C itu, Bu, yang di kolom keempat baris kedua. Itu kan 6 loh, Bu. Negatif 6. Terus bawahnya itu yang baris keempat kolom kedua itu tuh kena kalau disimetri kan sama lah, Bu, dengan min 2. Oh iya. Ini typo ya, Ibu ingat. Ini typo. Ada satu yang salah. Jadi ini diganti 6 atau ini diganti 2. Ibu di tahun lalu sudah pernah membahas ini, nah Ibu belum memperbaiki. Di sini Juliban Armayada nih. Wow. Profesor, Ya, Bu. salah satunya itu diganti aja. Di sini diganti 6 atau yang satunya diganti 2. Gitu, Bu. Memang ada kesalahan. Nah, ada bisa memberi contoh matriks simetris yang berordo 5 kali 5. Oh, ada ya, sudah. Ibu baru ngecek. Oke, ini benar dari Dea dan Miftah. Tapi yang Ibu minta matriks berordo 5 kali 5. Tapi ini benar matriks simetris. Ada yang bisa memberi contoh untuk matriks 5 kali 5? Oke, bisa dilihat yang dikirim Chandra. Gimana tanggapan yang lain? Oke. Tadi yang dikirim Fitri tadi ada satu yang kada simetris lah. Sudah sempat Ibu buka tadi.
Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Secara keseluruhan untuk beberapa matriks khusus ada yang ditanyakan? Cukup ya? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah, Paham, Bu. Paham, Bu. Nanti ini akan berkaitan dengan materi selanjutnya. Terlebih lagi yang segitiga atas, segitiga bawah, tadi itu masih akan terpakai. Jadi ini hari ini kenalan aja dulu sama beberapa matriks khusus seperti itu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan perkuliahan hari ini. Gimana? Cukup ya? Cukup. Ini Bu. Kada terasa Bu kuliahnya Bu. Oh, kada terasa. Oh, kurang awas kah? Hendak 10 SKS untuk Yudi seorang. Setuju, Bu. Oke, Bu. apa? Kenapa? Foto aja, boy. Iya, oke. Benar. Ya, kita foto bersama. Silakan diaktifkan kameranya bagi yang bisa mengaktifkan. Norman, Yudis, Nadia, Dea, Hakim, Rizky, Nisa. 1, 2, 3. Hitung. Belum. Tungman. Ayo siapa yang akan menghitung nah? 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, sudah. Nah, Norman hanya menyalakan kamera nah. Ulangi Kak. Kurang. 1, 2, 3. Kagak. Normal. Bisa pulang? Jeda. Oke, kita akhiri perkuliahan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu kapan? Minggu Esok, Bu. depan. Minggu depan lah, besok pagi ketemunya. Kan 4 jam gitu susah. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.